Ini beri salam, berdoa kayak biasa. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, biar lebih angka lebih baiknya ya, kita ngaji dulu ya surat itu. Coba ngaji dulu, kita ngaji dulu. Mau surat apa? Boleh surat apa aja yang pendek. Ngaji bareng-bareng. Ala-ala aja ya, 19 ayat. Yuk, sama-sama. Ala-ala. Ala-ala. Udah 1 sampai 19. Sok, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج مرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul untuk menimba ilmu lagi di pagi yang cerah ini ya. Semoga semangat kalian juga secerah pagi ini harus tetap semangat walaupun kita ya baik enggak. Walaupun ini di sesi dan ibu juga ini baru ada beberapa orang yang ibu baru ketemu ya. Waktu itu kita nggak ketemu. Jadi ini sebuah anugerah bagi ibu juga bagi kalian karena kita bisa sama-sama berkumpul, bisa menimba ilmu secara langsung, nggak virtual lagi. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Kita boleh melihat ke atas untuk sebagai motivasi. Juga kita harus lihat ke bawah. Orang-orang banyak yang nggak bisa bersekolah karena biaya contohnya. Terus mereka ada yang ingin bersekolah tapi belum bisa tatap muka. Maka dari itu kita ini orang-orang pilihan yang bisa bersekolah tatap muka seperti ini. Ini bakal lebih efektif dan juga efisien. Maka dari itu harus semangat belajarnya, jangan leha-leha. Karena dengan pendidikan kalian ini bisa mengubah dunia. Maksud dari situ apa sih Bu? Maksudnya itu contohnya nih anak-anak para petani misalnya banyak kalau yang jadi dokter, jadi jenderal, mereka orang-orang sukses. Karena apa? Karena memiliki ilmu. Gitu. Waalaikumsalam. Nah, ilmu ini merupakan harta berharga yang kita bisa bawa kemana-mana tanpa kita merasa berat. Kayak misalnya contoh nih, harta berharga itu nggak cuma misalnya emas,
lalu motor, barang-barang yang kita bawa itu kan berat ya. Tapi kalau ilmu itu harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa kita merasakan berat. Lalu kita bisa bagikan kepada siapa saja. Kalau misalnya kita bagikan kepada satu orang misalnya, lalu orang itu membagikan lagi kepada orang lain, berarti pahalanya berkali-kali lipat. Maka dari itu, never give up dan tetap fokus sama tujuan kalian. Kalian ini adalah generasi penerus bangsa, harus punya tujuan dari sekarang. Apa aja sih tujuan kalian, mau gimana sih, itu penting banget. Jadi harus di-manage sejak sekarang. Oke, sekarang absen dulu ya. Kayak biasanya kita absen dulu. Muhammad Raihana. Ya. Muhammad Justin. Muhammad Rizky. Nadia. Nur. Noer ya. Firmansyah. Untuk minggu ini sebenarnya pada minggu lalu kita udah belajar mawaris, cuman kan baru 1/4 dari kelas ini sekarang ya. Jadi kita ulang lagi, tapi kan waktu kemarin masih secara rinci, sekarang lebih garis besar gitu. Kita akan belajar mengenai mawaris, tujuan kita tuh apa aja sih belajar mawaris. Yang pertama untuk mengetahui apa itu mawaris, lalu dalil-dalil yang mendasari tentang mawaris. Terus ada juga kenapa sih orang itu bisa menjadi ahli waris, lalu sebab-sebab gugurnya ahli waris, pembagian waris, dan juga ada hikmah. Nah, ini ibu mau bagiin, kan pasti, tapi kalian udah pada bagus sih, udah ngerjainnya bagus, soal-soalnya dikerjain, ngeresumnya juga bagus. Ini pegang dulu aja ya. Ini ada, ya. Airi sama ini. Semuanya itu tuh, nah itu tuh materi, itu secara garis besar materinya, di belakangnya di situ ada evaluasi. Tapi sekarang fokus dulu ke materinya ya, evaluasinya nanti dulu. Makanya harus merhatiin nanti biar pas ngisi evaluasinya cepet ya. Oke, kita bahas sekarang. Tapi itunya di ini ya, di apa sih namanya, di buku tulis aja. Ada bawa buku tulis gak? Oke. Masih inget gak mawaris itu apa? Ayo, siapa? Acungin dulu dong, jangan rame-rame. Aa boleh. Mawaris itu adalah ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, untuk mengetahui bagian masing-masing dan cara pembagiannya. Betul. Jika secara umumnya itu, mawaris itu adalah pengalihan kepemilikan harta benda, baik berupa uang maupun barang, ataupun harta benda apapun ya, yang dimiliki oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Lalu ada ilmu yang mempelajari tentang mawaris, apa? Tahu gak? Apa ilmu, apa namanya? Masih ingat? Coba dilihat catatannya. Ilmu yang mempelajari mengenai perwarisan. Namanya ilmu faraid ya. Diingat-ingat lagi, ilmu yang mempelajari mengenai perwarisan namanya ilmu faraid. Kalau orang yang meninggal dunia yang mewariskan harta kekayaannya disebut dengan muwaris. Pinter. Hampir betul, muwaris ya. Muwaris. Kalau harta yang ditinggalkannya apa? Waris, pinter. Iya. Kalau misalnya ahli warisnya maurus, pinter. Maurus ya. Nah, terus ada juga hijab. Hijab atau halangan seseorang untuk mendapatkan warisan, itu namanya hijab. Kalau orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan disebut apa? Mahjub. Aduh, pinter banget. Mahjub ya. Mahjub ini orang yang terhalang. Kalau halangan untuk mendapatkan warisan disebut dengan hijab. Ingat aja nih, ibu pakai kerudung untuk menutupi rambut. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang sejarah adanya mawaris, kenapa sih adanya
ini ilmu mewaris ini. Jadi zaman dulu, zaman kebodohan, zaman jahiliyah dulu ini, orang yang meninggal ini hanya mewariskan hartanya kepada laki-laki yang perkasa saja. Mereka tidak membagikan kepada wanita maupun anak laki-laki yang belum balik. Tahu nggak kenapa? Iya. Iya betul. Jadi wanita ini dan laki-laki yang masih belum balik itu tuh dianggap lemah. Sedangkan pada zaman dulu itu sangat diprioritaskan untuk berperang. Jadi mereka hanya membagikan warisan kepada laki-laki yang perkasa saja gitu. Disitulah adanya ketidakadilan. Maka dari itu Allah selalu menurunkan, selalu memberikan petunjuk gimana sih jalan penengah untuk semua masalah yang ada di muka bumi ini. Contohnya dengan ini, adanya masalah ilmu faraid ini ya, ilmu perwarisan. Lanjut. Lalu ada dalil, di situ ada ya, dalil yang mengenai perwarisan. Ada di Quran surat apa? Oke, dilihat ya. An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walinnisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Coba artinya. Siapa yang mau baca artinya? Ya, boleh teteh dulu ya nanti. Gimana artinya? Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak Ya. kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Pintar. Jadi udah tercantum dalam Al-Quran, sudah ditetapkan. Lalu ada sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris. Apa aja tuh kira-kira? Betul, adanya hubungan nasab. Jadi pertalian darah, anaknya, cucunya, contohnya itu. Yang kedua apa? Pintar. Kalau misalnya saya menikah dengan seseorang, berarti saya menjadi ahli warisnya kalau suami saya meninggal, gitu contohnya ya. Terus yang terakhir adalah wala. Wala ini apa? Pintar. Lalu juga ada faktor penghalang, apa sih yang menggugurkan seseorang menjadi ahli waris? Pintar? Ya. Betul sekali. Kalau misalnya saya menikah dengan om misalnya, tapi saya cuma berniat untuk membunuh dia biar saya mendapatkan warisan, itu berarti gugur ya. Gugur. Hamba sahaya yang ya budak. Kata hamba saya itu kayak misalnya yang ini loh, pernah diterangin sama ibu. Contohnya itu ada misalnya tsunami di Aceh pada tahun 2004, banyak anak-anak yang tidak punya orang tua karena meninggal tuh dua orang tuanya. Lalu ada orang yang kasihan, diperjualbelikan tuh anak itu. Misalnya diperjualbelikan kepada orang Malaysia, terus mereka gak punya anak nih, ya udah dibeli, adanya pertukaran uang dan juga anak. Nah dari situlah berarti hamba sahaya yang dimerdekakan, itu tuh maksudnya. Gitu, bagus. Lalu di sini ada pembagian warisan. Pembagian untuk ahli waris disebut dengan apa? Farudul muqaddarah. Nulisnya gimana, Bu? Gini nulisnya. Gini. Ini tuh adalah pembagian ahli waris. Ini tuh dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada apa? Jawil. Pintar. Apa sih jawil furud tuh? Pembagian waris kepada ahli waris yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kayak gimana? Yang bagian ibu kasih tuh yang 1/4, 2/3, 1/8, gitu-gitu ya. Udah punya ya catatannya ya? Udah ya. Langsung lanjut ke 2. 2 ini apa? Pintar. Asobah ini artinya apa? Sisa ya. Ini sisa. Asobah itu artinya sisa.
Nah, asobah ini dibagi 3. Apa aja sih? Coba Teteh tahu gak? Asobah binafsi, pinter. Lalu yang kedua? Ya. Lalu yang ketiga? Iya. Asobah binafsi itu artinya apa? Iya, betul. Ahli waris yang memiliki nasab keturunan ya, adanya ikatan darah. Jadi dapat warisan dengan sendirinya. Kalau bil ghair, asobah bil ghair apa? Ahli waris perempuan, anak perempuan yang ditarik oleh anak perempuan, anak laki-laki. Iya, pinter. Kalau ma'al ghair? Betul. Betul. Jadi ahli waris wanita ya, saudara perempuan yang ditarik oleh saudara perempuan yang lainnya. Lalu habis itu apalagi sekarang? Hikmahnya apa sih? Hikmahnya kita belajar tentang perwarisan ini. Yang pertama ini untuk apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Betul. Jadi itu hikmahnya ya, adanya ini ilmu faraid ini. Tapi ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali akan dihapuskan di dunia ini tuh, nanti ilmu faraid yang pertama dihapuskan. Nanti orang-orang udah gak ngerti lagi gimana sih cara ngebaginya, nanti tuh gitu. Kalau udah akhir zaman tuh gitu. Terus bisa nggak sih kita orang yang meninggal tidak bisa mewariskan hartanya sebelum dia mengurangi pengurangan. Pengurangan itu disebut dengan apa coba? Lihat hijab ya. Hijab ini dibagi 2. Tadi hijab apa aja, hijab itu dibagi 2. Ya. Sama hir? Bedanya apa? Iya, betul. Jadi hijab nukson ini adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan tetapi dikurangi harta warisannya karena adanya terhalang oleh ahli waris yang lainnya. Jadi ini ada pengurangan. Sedangkan yang hirman ini ahli waris yang mendapatkan warisan yang tidak mendapatkan warisan benar-benar gak dapat, full gak dapat karena terhalang oleh ahli waris yang lainnya. Itu. Sekarang kita coba hitung-hitungannya ya. Kita udah ada 4 soal waktu itu ya. Cuman yang ini kan ada anak baru lagi ya. Jadi kita contoh aja ya supaya nanti evaluasinya bisa. Contohnya, pertama soalnya ibu bapak. Oke, berarti ini ada seseorang yang meninggal mewariskan harta, meninggalkan harta 12 juta. Ahli warisnya suami, ibu, dan bapak. Berarti yang meninggal siapa? Istri, pinter istri. Suami dapat berapa? Coba kira-kira dilihat tabelnya ya, bagannya. Suami dapat berapa? 1/2 atau 1/4? 1/4? Pinter, 1/2. Kenapa sih dapat 1/2 nggak 1/4? Karena tidak ada anak ya, dikali 12 juta. Jadi berapa ini? 6? Sekarang ibu dapat berapa? Pinter. Kenapa 1/6? Karena nggak ada cucu. Ini salah. Ini berapa? 2 juta. Sekarang bapak hartanya ini dikurangi ini tambah ya. Berapa? 8 juta. Jadi berapa bapak dapatnya?
Nah, ini pembagiannya seperti ini. Mudah kan? Udah pernah belajar sih, udah pasti mudah ya. Terus udah beres paling karena kan ini untuk mereview aja ya, mereview aja. Ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh. Anak angkat ini tidak mendapatkan warisan karena kenapa nggak dapat coba? Karena nasab ya, bukan asli anak, tidak ada darah ya antara si bapak dan si anak itu, kecuali misalnya sebelum meninggal si bapak ini bilang misalnya nanti kalau bapak udah kritis, bapak nanti kalau meninggal nanti tolong ya kasih uang nih ke si adek ini karena tahu gak bakal kebagian, boleh kayak gitu, tapi gak boleh lebih dari 1/3 bagian gitu. Sekarang boleh dibalikin kertasnya, di situ ada evaluasi. Ya. Nah, silakan dikerjakannya waktunya bolehlah 15 menit atau 20 menit ya, sampai 20 menit. Di buku tulis ya. Boleh. Ayo. Iya, jawabannya aja. Udah ya? Udah belum? Udah belum, Sok? Ayo, lagi waktunya. Ini, tuker sama temen. Tukar sama teman. Sok, gak apa-apa. Kita ini ya, kita bahas bareng-bareng. Kalau yang bener, benerin. Kalau yang salah, jangan dibenerin ya. Oke. Yang pertama, soal pertama mana? Soal pertama, sebagai seorang muslim, Rasulullah memerintahkan untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta waris yang disebut dengan berarti apa? Yang benerin, yang enggak salahin, jangan dibenerin ya. Yang kedua, ada 3 rukun waris, salah satunya adalah muwaris. Muwaris itu siapa sih? Pinter. Nomor 3 ya, ketika seorang meninggal dunia, harta peninggalannya belum dapat disebut harta waris sebelum dikeluarkan dengan hal-hal berikut ini kecuali iya, iuran bulanan ya. Jadi jawabannya apa? Iya. Nomor 4, jumlah ahli waris yang berhak menerima harta waris dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang pihak laki-laki dan 10 orang pihak perempuan. Jadi, siapa yang berhak menerima waris? Betul. Lanjut ya. Ibu Khadijah meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan yaitu 3 anak perempuan, suami dan juga ibu. Gimana pembagian harta warisnya kepada ahli waris tersebut? Jadi jawabannya apa? D. Kenapa jawabannya D? Coba, 3 orang anak perempuan dapat 2/3. Kenapa sih nggak dapat 1/2? Jadi kalau anak perempuan lebih dari 1 orang mendapatkannya 2/3. Kalau 1 orang dapatnya berapa tadi? 1/2. Terus suami kenapa 1/4? Kenapa nggak 1/2? Karena ada anak. Kalau ibu kenapa nggak 1/3? Kenapa 1/6? Karena ada pinter. Nomor 6 sekarang. Ini ayat Al-Quran yang berkaitan dengan mawaris. Apa? An-Nisa ayat 7, betul. Tadi ada yang bukan ayat 7 enggak? Boleh, itu bisa aja ya, tapi yang jadi landasannya itu adalah yang ayat 7 ya. Untuk ujian. Sekarang nomor 7 itu yang hitung-hitungan. Gampang nggak hitungannya? Gampang ya. Harta warisnya ya.
harta waris. Lalu itu ada hutang, pengurusan jenazah. Gak bisa kita membagikan harta waris kalau misalnya belum dikurangi oleh hutang dan pengurusan jenazah. Jadi ditambahin dulu ya, ini hutang sama pengurusan jenazah. Jadi berapa ini? 2 juta. Jadi ini gimana? 8 juta dikurangi 2 juta. Jadi berapa? 6 juta. Kotakin biar gak lupa. Ahli warisnya siapa aja? Oke, suami dulu ya. Suami, bapak, kelihatan nggak? Nenek. Baru yang terakhir, kenapa sih anak laki-laki di akhir? Si satu apa namanya? Pinter. Asobah ya, si satu ya. Suami dapat berapa bagiannya? Kenapa nggak 1/2? Ya, karena meninggalkan anak laki-laki. 1/4 dikali? Ya. Jadi berapa? Bapak dapat berapa? Kenapa 1/6? Karena ada cucu ya, karena ada cucu. Jadi ini berapa? Ini dulu di 6 juta dikurangi 1.500.000. Jadi 1/6 dikali 450. Jadi berapa? 1.500.000 ini ya. Nah, kalau si nenek sama nggak kayak bapak? Sama, 1/6. Kenapa 1/6? Sama ini ya. Nah, sekarang kita hitung sisanya asobahnya. Gimana cara ngitungnya? Ini ditambahin dulu ya, si suami, bapak sama nenek ditambahin nih. Set, ditambahin ini 3. Jadi berapa ditambahin? 1.500.000 ditambah 750. Iya. Jadi berapa? 3. Iya. Lihat tulisannya, maaf ya. Jadi anak laki-laki hartanya, real hartanya dikurangi. Iya, ini 3 juta. Jadi berapa? Pinter. Jadi ini ya tuh, anak laki-laki dapat 3 juta, nenek dapat 750, kakek dapat 750, sama suami dapat 1.500.000 gitu. Yang salah jangan dibenerin ya. Salah jangan dibenerin. Gak tuh salah satu mah, ayo. Lanjut ya. Jangan dibenerin. Lanjut, ayo lanjut. Sebutkan siapa saja ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4. Siapa aja? Betul. Betul. Udah ada itu di catatan ya? Ya, betul. Apa yang dimaksud dengan asobah bil ghair dan ma'al ghair? Coba ini apa? Yang termasuk apa sih maksud asobah bil ghair sama ma'al ghair? Bedanya apa? Ya. Ahli waris perempuan yang ditarik oleh anak laki-laki. Ya itu bil ghair. Kalau ma'al ghairnya ahli waris saudara perempuan yang ditarik oleh saudara perempuan lainnya. Itu jawabannya. Oke, kalau benar aja, kalau salah jangan dibenerin. Terakhir nomor 10. Apa maksud hijab dan juga mahjub? Mahjub orang yang betul. Ini cara penilaiannya gini ya. 10, 9, 8, 7, 6. 10 dapat skor paling gede 90 aja ya. Kalau ini 87, ini 85, 83, 80. Sok, nilai. Ayo nilai.
Apa sayang? Setengah aja tuh, jadi setengah. Udah, ini ibu mau masukin nilainya. Udah belum? Oke. Herianto berapa? Herianto 90. Mau apa? Benerin aja nggak apa-apa. Satu aja lah nggak apa-apa. Raihana, Muhammad Raihana berapa? 90. Muhammad Justin? 90. Muhammad Rizky. Rizky berapa? Oh, 90. 90 semua ini mah, bener. Nadia 90. Noer. Firmansyah. Oh, izin ya, izin. Revi 9. Ya. Nadia berapa? Nadia berapa sayang? 87. 87 ya. Lanjut. Revi. Revi 90. Rizky. Rizky Hidayat 90. Siapa ini? Rizky Ramadan. Oh nggak hadir, sorry. Satria. Tori. Yuli. Oke. Alhamdulillah. Bagus nilainya ya. Oh, ini satu ya. Siapa aja? Ayu berapa Ayu? Ayu berapa? 87. Terus siapa lagi? Hah? Arif ya, tadi Alif di sini. Berapa sayang? Arif berapa? Berapa? 90. Siapa lagi yang belum? Hafid. Oh, Hafid berapa, Pak? Berapa, Hafid? Tunggu. Hafid 90 ya? Ya udah. Alhamdulillah semuanya udah dapat nilai. Bagus. Paling kecil ada 87, tapi gak apa-apa. 87 itu cuma salah satu berarti ya. Oke. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini yang Ibu berikan bisa bermanfaat buat kalian. Amin. Jangan lupa minggu depan kita belajar mengenai bab apa, ada yang tahu gak? Bab apa? Salah. Kan udah beres mawarisnya. Tentang strategi dakwah di Indonesia dan juga perkembangan Islam di Indonesia. Nanti kalian lebih baiknya lagi sebelum kita bertemu nanti dibaca-baca dulu ya. Ibu juga dulu nih SMP, SMA sebelum mulai belajar dibaca-baca dulu. Jadi biar apa? Biar enak nanti interaksinya. Jadi kita lebih ke diskusi, bukan hanya ibu yang menerangkan tapi diskusi. Jadi jangan nol banget, kosong ya. Oke. Udah segini aja mungkin pertemuan hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya juga. Boleh disiapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.